tertuju padanya, apapun masalahnya, apapun sakitnya, apapun kesedihan kita, bila ada Kristus, kita bisa terhibur, ada pengharapan. Amin, saudara-saudara. Oke. Ku
Segenap hidupku Kita tahu ku serahkan Tuhan bekerja padamu. setiap saat. Bimbing aku Biarlah kita masuk dalam rencana Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita bisa masuk. untuk membesarkan kerajaanku. Biar kita belajar mengikuti kehendaknya. Mengikuti Meskipun sukar, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang pegang. Ada Tuhan yang pimpin. ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ya, tema malam ini saya pilih kenapa kita memuji Tuhan. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami mendengarkan kesaksian-kesaksian yang membuktikan Tuhan itu hidup, peduli, dan mengasihi kami. Walaupun di dunia ada banyak tantangan, kesulitan, sakit penyakit, persoalan, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir, tapi akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu sebabnya kami tetap bisa memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Kenapa kita memuji Tuhan? Kalau kita baca Mazmur berulang-ulang, Alkitab menganjurkan kita, memerintahkan kita, menyuruh kita sebagai umat Tuhan memuji Tuhan. Tapi pernahkah saudara bertanya, kenapa harus memuji Tuhan? Ya, pernahkah saudara tanya pertanyaan ini? Kenapa Tuhan harus dipuji? Memangnya Tuhan haus pujian? Memangnya Tuhan itu gila hormat sehingga dia minta kita menghormati dia, memuji dia, meninggikan nama dia? Pernahkah saudara berpikir begitu? Atau Tuhan itu kurang sesuatu? Kalau kita orang-orang yang sudah diselamatkan itu tidak memuji dia, kalau orang-orang di bumi ini tidak memuji dia, apakah dia kekurangan sesuatu? Harusnya nggak mungkin, betul nggak? Sebab dia Allah yang maha sempurna. Dia nggak perlu ditambahkan sesuatu atau dikurangin sesuatu. Dia sudah sempurna pada awalnya. Dia sudah kekal pada awalnya. Dia tidak perlu tambahan-tambahan yang lain. Tapi kenapa kita diperintahkan atau diminta untuk memuji Tuhan? Demi kebaikan kita, misalnya. Ya, semua kesegaran jiwa kita. Dengan memuji Tuhan, dia itu dapat apa Tuhan? Apakah dia perlu dapat sesuatu dari kita, manusia? Ya kan? Itu baiknya untuk kita. Siapa yang nggak tahan pujian? Manusia. Bisa lupa diri, betul nggak? Siapa yang gila pujian? Manusia. Kita haus pujian. Jadi bukan Tuhan yang haus pujian, bukan Tuhan yang gila hormat. Seringkali manusia yang gila hormat, betul nggak? Kalau sudah berbuat sesuatu, sudah merasa lebih berjasa, kita ingin dipuji, kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Nah, kalau manusia sering dipuji-puji terus, lama-lama apa? Lupa diri dan bisa sombong, bisa tinggi hati. Jadi sebenarnya dengan memuji Tuhan, itu mengajar kita supaya apa? Rendah hati. Jadi salah satu cara Tuhan mendidik kita supaya bisa rendah hati dan selalu melihat diri dan mengoreksi diri adalah dengan apa? Memuji Tuhan. Kita nggak memuji diri, ya, karena begitu memuji diri kita lupa kita nggak puji Tuhan. Dengan memuji Tuhan kita ingat, oh
saya bisa bukan karena saya hebat bukan karena saya mampu bukan karena saya ada begini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Jadi memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu demi kebaikan kita, betul. Yaitu apa? Mengajar kita rendah hati. Jadi salah satu cara belajar rendah hati adalah sering-sering memuji Tuhan. Oke? Sebab dia sudah sempurna, sebenarnya dia tidak butuh apa-apa, tapi mengajar kita rendah hati. Kedua, coba sebutkan beberapa alasan kenapa saudara memuji Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ini lebih pribadi ya. Saudara sering memuji Tuhan itu karena apa? Waktu pas dapat lotre, pas lagi jatuh tidak sakit, tidak apa-apa, pas lagi ulang tahun, pas lagi dapat cucu, pas lagi sesuatu baru memuji Tuhan. Apa kira-kira alasan bagi saudara memuji Tuhan? Bersyukur karena sesuatu? Atau memang waktu sakit bisa memuji Tuhan nggak saudara? Ya? Waktu sedih memuji Tuhan? Waktu susah memuji Tuhan? Waktu tersandung itu memuji Tuhan nggak? Atau bilang Allah pakadabra? Kenapa mau jatuh? Ya kan? Jadi ada dua jenis manusia di bumi ini. Satu jenis adalah kalau senang memuji Tuhan, kalau susah marah-marah dan mengeluh. Tapi ada jenis lain, susah senang bisa memuji Tuhan. Nah ini sesuatu yang perlu kita pelajari, bahwa memuji Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Emang gak gampang sih, ngomong sih gampang, tapi pas ngalami gimana? Masa pas sakit memuji Tuhan, Tuhan aku berterima kasih karena aku sakit, bukan. Kalau saudara berterima kasih memuji Tuhan karena sakit, itu saudara salah memuji Tuhan, salah syukur, betul gak? Jadi kita bersyukur memuji Tuhan itu karena apa? Walau sakit Tuhan menyertai. Walau sakit Tuhan beri kekuatan, walau sakit Tuhan memberikan penghiburan. Jadi bukan karena sakit lalu memuji Tuhan, bukan karena, tapi walau sakit Tuhan tidak pernah meninggalkan dan kita bisa memuji Tuhan. Kemarin dalam perjalanan si Silvi tanya, ya pertanyaan bagus sekali ya. Apa sih bedanya orang Kristen memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Ya, ada gereja temannya yang dari gereja ekstrim. Ya kalau nyanyi-nyanyi itu tiba-tiba ngomongnya nggak jelas, seperti ngakunya sih bahasa roh itu memuji Tuhan. Apakah itu betul memuji Tuhan seperti itu? Ya, apa bedanya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Pertanyaan sangat bagus. Lalu saya jawab kepada Ci Silvi, saya bilang, menyembah Tuhan itu adalah kamu mengingat sifat-sifatnya Tuhan, keberadaan Tuhan, being-nya Tuhan. Oh Tuhan Maha Kudus, aku menyembah Dia. Tuhan Maha Suci, Maha Mulia, Maha Baik, aku menyembah Tuhan karena sifat-sifat Allah yang luar biasa itu. Jadi kita menyembah Dia karena apa? Dia patut disembah sebab karakternya, sifatnya, pribadinya itu adalah sempurna dan maha, banyak maha, gak habis-habis. Nama Allah bukan hanya satu, bisa 1000 maha. Bahkan sudah 1000 maha pun dia masih terlalu besar untuk kita sembah. Sebab apa? Dia terlalu besar untuk bisa kita sebut dengan 1 juta nama atau 1 miliar pujian penyembahan kepada Dia. Dia terlalu sempurna. Ya, jadi dengan mengingat being-nya Tuhan, kita menyembah Dia. Dia patut disembah. Nah, kalau memuji Tuhan, kita mengingat perbuatannya, karyanya. Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menghiburkan, kita memuji Dia, bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara bisa beda ya, praise and worship. Jadi lagu-lagu pun waktu memilih kita memuji dan menyembah itu bisa beda. Ya, Alkitab tidak pernah mengajar kita memuji dengan apa? Dengan bahasa roh yang aneh-aneh itu nggak pernah. Jadi nggak perlu dan nyanyi-nyanyi disambung. Apakah betul kata di situ habis nyanyi-nyanyi lalu disambung dengan bahasa yang nggak dimengerti? Kalau dia mengerti, Rasul Paulus bilang, masuklah orang asing, orang luar, ketika kamu beribadah, mereka kira kamu gila. Karena gak ngerti ini ngomong apa ini. Jadi harus jelas, waktu kamu menyebutkan keberadaan Tuhan, itu menyembah Tuhan. Waktu kamu menyebutkan karya-karya Tuhan, itu memuji Tuhan. Bisa bedakan sekarang antara memuji dan menyembah. Ya. Jadi kalau tanya,
Kenapa alasannya? Karena dia berkarya dalam diriku. Saudara pikir berkarya, Pak Indra jatuh gak sampai sakit, ya kan? Gak sampai apa-apa. Karya Tuhan berkarya, ini memuji dia. Ya? Tuhan itu maha baik sehingga segala sesuatu dicukupkan. Kamu menyembah dia sebab Tuhan maha baik. Ya, jadi kita menyembah dan memuji itu orang mengerti apa yang kita lakukan. Ya, being and doing, keberadaan dia dan karyanya. Dua hal yang kita bisa bedakan. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan secara konkret, nyata, sebagai wujud nyata memuji Tuhan. Apa yang saudara lakukan selama ini? Ya. Jadi memuji Tuhan itu ada wujudnya. What? Apa contohnya misalnya yang saudara lakukan? Menyanyi, memuji Tuhan, bagus. Apalagi? Main musik, ya, musik pujian, lagu pujian, doa pujian bisa nggak? Bisa, isi doa kita memuji Dia. Berkata-kata pujian bisa nggak? Bisa. Apalagi? Bersaksi, bisa bercerita tentang Tuhan. Oh kemarin Tuhan, waktu saudara bersaksi tadi di depan, itu memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan sebab ya, you sebutkan karyanya, sebutkan keberadaannya. Apalagi? Berbuat baik, ya. Mendukung pelayanan. Kita selalu ada 3D, ingat? Setiap kita bagi program pelayanan tahunan selalu dukunglah pekerjaan Tuhan dengan 3D. Saudara ingat 3D itu apa? Doa, daya, kamu turun tangan melayani, ya, dan dana. 3D. Ya. Doa, daya, duit, dana lah maksudnya duit. Ya. Ada D keempat nggak? D keempat yang nggak boleh, diam-diam, itu nggak boleh. D keempat boleh diam-diam nggak boleh. Jadi ada sesuatu, ada daya. Saudara mulai pikir karunianya apa? Saya memuji Tuhan dengan karunia saya. Saya menyembah Tuhan dengan karunia yang Tuhan titipkan kepada saya melalui pelayanan. Jadi doa, daya, dana. Ya, jadi kalau saudara ada 3 cucu, misalnya Pak Iko 3 cucu, kalau 3 mau kasih namanya adalah doa, daya, dan 3D. Tadi gak sebutkan nama cucunya, kalau belum ada nama kasih nama daya atau dana. Oke, good. Sekarang kita lihat dari firman Tuhan. Setelah kita berdiskusi 3 pertanyaan, kita baca Alkitab. Ini adalah Mazmur Daud, Mazmur yang sangat terkenal, 103. Ini Mazmur setelah Daud memasuki masa tuanya, dia mengenang kembali karya Tuhan dalam hidupnya. Ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, dari Mazmur Daud di atas kita diajak senantiasa memuji Tuhan dengan segenap eksistensi kita secara utuh. Jadi memuji Tuhan itu bukan hanya dari mulut atau dari tangan, tapi dari seluruh eksistensi. Harus sesuatu yang keluar dari dalam. Ya, perhatikan istilah jiwa. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Jiwa dan segenap batin itu dalam ayat 1 dan 2 artinya segenap hati dan perasaan. Ya, jadi memuji Tuhan itu harus dengan perasaan. Baik saudara berdoa, baik saudara memuji, ya, harus dengan hati dan perasaan. Beda nggak kalau ada hati dan perasaan? Kalau saudara lihat orang nyanyi, tahu nggak dia pakai perasaan atau tidak? Kira-kira tadi 3 penyanyi di depan pakai feeling nggak nyanyinya, atau cuma ngoceh doang? Dari wajahnya kita tahu, dari ekspresinya kita tahu. Seperti kita lihat lukisan. Ya, kalau kita lihat lukisan kita tahu di situ ada emosi nggak? Ya. Saudara kalau lihat saya khotbah ada emosinya nggak? Ada perasaannya nggak? Atau
Ada pendeta yang khotbah kan serius banget kan. Saudara-saudara, begitu naik mimbar suaranya udah beda. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan Mazmur 103. Tuhan pun diganti jadi C, tiba-tiba jadi oh Tuhan. Begitu seriusnya, oh Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Colonglah kami Tuhan. Tolonglah jadi colong mas. Ada yang begitu ya. Saya dulu ke gereja GKI itu, saya bingung nih pendeta di atas di bawah udah turun dan beda lagi dia kalau bicara ya. Perlu segitu nggak? Nggak perlu ya. Dia sudah nyanyi juga nggak usah tiba-tiba tegang gitu loh, nggak ada perasaan. Pakai perasaan, pakai batin ya, pakai feeling. Orang bisa rasakan. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan mau angkat tangan, mau tutup mata, ya. Nyanyi seolah-olah gak ada yang lihat. Jadi saudara bisa ekspresi itu feelingnya, batinku dan jiwaku. Lalu istilah janganlah lupakan. Jangan lupakan ini apa? Ini dalam 2B artinya segenap pikiran dan kehendak. Jadi nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu harus pakai rasio, harus ngerti. Makanya tadi nggak bisa dengan kata-kata yang nggak ada maknanya, Cisilvi. Ya, harus sesuatu ini mengerti sehingga bisa betul-betul keluar dari pikiran kita, juga orang yang dengar mengerti. Ya, karena memuji Tuhan itu bukan hanya pakai feeling, pakai perasaan, tapi juga pakai pikiran. Ya, makanya sangat penting. Ya, belajar itu bukan hanya lagunya, tapi liriknya. Gak gampang kita generasi seperti saya untuk mengerti anak-anak muda, lagu mereka beda sekali. Saya dulu coba waktu anak saya high school, saya coba mengerti lagunya mereka. Ya, kan susah sekali lagu-lagunya mereka itu ya, dengan bermusik yang berbagai macam genre, jenisnya itu, beda dengan kita. Saya mendengarkan, tapi saya bilang sama anak saya, nak, kamu boleh mendengar semua jenis musik. Tapi, Papa ingin kamu mengerti liriknya. Isinya tentang apa? Kalau isinya mengajar kamu yang tidak baik, ya minum-minum, free sex, lalu alkohol segala macam itu ya, jangan. Lagu silakan, Papa tidak anti jenis lagu, tapi Papa ingin kamu mengerti apa isi lagu itu, liriknya. Kamu harus punya pikiran yang jernih untuk membedakan itu dan bisa menyenangi atau tidak. Nah, anak saya bisa menerima. Jadi kita gak serta-merta mengatakan, itu musik apa itu ya, punk rock lah, apalagi semua segala jenis itu dari setan. Jangan begitu. Kita gak boleh sembarang bilang dari setan, nanti kita ribut sama anak-anak muda, gak cocok ya. Tapi yang penting apa? Pikirannya, isinya, itu benar-benar membangun atau tidak. Benar-benar menumbuhkan pikiran kita lebih menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Itu sangat-sangat penting. Itu yang diajarkan dalam di sini, keutuhan, ya, segenap pikiran dan kehendak. Karena lagu, musik, pujian itu berbahaya. Ya, anak-anak muda yang sembarang mengisi pikirannya dengan lirik-lirik yang tidak baik itu bisa membuat manusia berkehendak, berkeinginan untuk melakukan yang tidak baik, berkeinginan untuk kemudian melawan firman Tuhan. Jadi pikiran dan kehendak itu sangat-sangat dekat. Dari pikiran kemudian membuat manusia ingin melakukan hal yang sama. Oke. Nah, selanjutnya dalam ayat 3-5 kita belajar ada 5 alasan utama. Oh, maksudnya bukan saja 5, tentunya lebih banyak, tapi minimal Raja Daud di sini mengajar kita ada 5 alasan kenapa dia memuji Tuhan, dan dia ingin kita juga belajar dari 5 hal ini. Ya, A. Tuhan apa itu? Coba sudah melihat ayat 3 dan 5. Mengampuni, ya, perhatikan kata itu semua kata kerja. Mengampuni segala kesalahan kita. 3A, dia yang mengampuni kesalahanmu, ya. 3A, itu karya Tuhan.
Memuji Tuhan sebab karya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ini berkaitan dengan apa? Kasih Allah Bapa yang maha besar yang diberikan kepada kita melalui siapa? Pengorbanan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita di dalam Yesus. Itu alasan pertama. Kenapa kita memuji Tuhan? Daud bilang, sebab dosa kita diampuni. Dia mengampuni. Jadi kita selalu mengingat salib Kristus. Ketika saudara tidak bisa memuji Tuhan, rasanya gak ada alasan untuk memuji Tuhan. Waduh, hidupku susah, hidupku sedih, hidupku terjatuh, hidupku gak... Seolah-olah gak ada alasan untuk memuji Tuhan. Lihatlah salib Kristus. Pandang salib Kristus, katakan, Tuhan, aku tetap memuji-Mu sebab salibnya itu mengampuni dosa dan kesalahan. I think itu yang paling penting, itu paling pertama yang membuat kita gak habis-habisnya memuji Tuhan. Karena salib Kristus, pengorbanan Kristus, Dia mengampuni kita. Ya, makanya ada lagu bilang, jangan lupa Getsemani, jangan lupa pergumulan kesengsaraan Tuhan. Ya, jangan lupa salib yang mulia itu, maka kamu bisa senantiasa memuji Tuhan. Walaupun kondisimu sangat-sangat rendah, ya, bisa tetap memuji Tuhan. B. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. 3B. Ini berkaitan dengan apa? Kuasa Tuhan. Kalau tadi berkaitan dengan kasih Tuhan, sifatnya sekarang sifat yang kuasa Tuhan yang memulihkan kita, baik secara fisikal, secara mental, secara spiritual. Nah, mungkin sebagian sudah bertanya, tapi aku sakit gak disembuhkan. Aku sudah sakit 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Kok gak disembuhkan? Saudara, kesembuhan di sini termasuk seluruhnya, bukan hanya fisikal. Nah, soal sakit fisik yang tidak disembuhkan, kita kadang tidak mengerti Tuhan bisa mengizinkan itu di bumi kita menghadapi sakit penyakit. Tapi yang pasti, mental kita, jiwa kita, spiritual kita, itu dipulihkan. Ini adalah hasil dari keselamatan yang pertama tadi, salib Kristus. 1 Petrus pasal 2:24, bahwa bilur-bilur Tuhan, kuasa darah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, soal fisik itu karena ini sementara, saya udah pernah bilang, intisarinya kita adalah roh kita. Roh memakai tubuh. Jadi tubuh ini sementara, baju. Ya, Tuhan kadang bisa kasih baju yang baru atau memperbaiki baju lama, tapi juga kadang Tuhan mengizinkan baju ini makin lama makin usang. Sebab suatu hari nanti kita akan dapat baju yang baru, yang sempurna. Jadi di bumi ini baju kita ini memang akan makin usang. Jadi jangan terlalu sedih karena ada sakit penyakit. Kita tetap meminta kesembuhan karena kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Kalaupun Tuhan mengizinkan tidak sembuh, kita harus belajar tetap memuji Tuhan. Sebab apa? Tuhan memberikan kesembuhan mental dan jiwa dan spiritual itu sempurna. Oke? C. Tuhan apa? Kata kerja yang ketiga, ayat yang ke-4a. Menebus, Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur, kematian. Nah, ini berkaitan dengan apa? Anugerah hidup kekal. Ya, anugerah hidup kekal itu keselamatan roh kita. Ini berhubungan dengan tadi salib. Salib menebus dosa kita, lalu kebangkitan Kristus. Ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus, menjamin, ya, menjamin hidup kekal itu menebus kita dari lubang kubur. Ya, jadi anugerah hidup kekal bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi menebus itu berhubungan dengan apa? Dengan anugerah hidup kekal. Anugerah hidup kekal itu dijamin oleh apa? Kebangkitan Kristus. Jadi waktu mengingat kebangkitan Kristus, kita bisa memuji Tuhan. Karena apa? Keselamatan kita pasti. Keselamatan kita itu tidak akan hilang. Keselamatan kita itu dijamin. Hidup kekal itu dijamin pasti. Ya, walaupun ada sebagian orang mengatakan, gimana? Dia itu kelihatannya percaya tapi hidupnya kok kayak begitu ya. Itu selamat atau tidak sih? Orang suka tanya.
Bagaimana sih tandanya orang yang sudah pasti selamat? Begitu pernah nggak saudara tanya? Nah ini minggu depan nanti kita pelajari, make sure saudara minggu depan datang. Lanjutannya ini adalah, apakah keselamatan kita itu pasti? Apa tandanya kalau keselamatannya pasti? Tapi dari C ini kita belajar dari Daud, dia mengatakan, aku memuji Tuhan sebab Engkau menebus aku dari lubang kubur. Daud punya kesalahan nggak? Punya. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah melakukan kesalahan. Dia selamat nggak? Kita yakin dia selamat, Tuhan pakai dia menulis Mazmur. Tapi apa tandanya seseorang yang bisa selamat? Apakah orang Kristen juga begitu? Ya, bagaimana kita tahu seorang Kristen itu pasti selamat atau tidak? Kebangkitan itu yang menjamin, ini basic ya. Tapi tandanya apa? Minggu depan baru kita pelajari. Tapi hari ini saya mau saudara, ketika saudara mengingat kebangkitan Kristus, saudara memuji Tuhan. Sebab apa? Itu garansi. Kebangkitan Kristus garansinya, meterainya, bahwa hidup kekal yang kamu miliki itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Pasti. D. Kata kerja berikut apa? D. Ayat 4b. Memahkotai. Tuhan memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat. Memahkotai. Seolah-olah Tuhan setelah selamatkan kita, ya kita jadi anak raja seperti yang nyanyiannya Koiko walaupun gak habis. Aku anak raja, dia ingat mahkota. Ya, mahkota. Mahkotanya itu apa? Kasih setia dan rahmat. Ini berkaitan dengan apa? Berkat dan karunia Tuhan dalam setiap aspek hidup kita di dunia ini. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan roh kita dalam perjalanan di bumi ini, kalau belum mati, Tuhan kasih apa? Berkat-berkat. Macam-macam berkat-berkatnya, dia kasih karunia-karunia, macam-macam karunia-karunianya. Yang pasti, apapun yang kamu butuhkan, Tuhan cukupin. Ya, Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Dan membuat kamu di bumi ini bermanfaat bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan padamu. Yang penting kamu fokus kepada Tuhan, fokus kepada kerajaannya, dia memberimu mahkota. Mahkota itu ibarat karunia dan berkat. Untuk apa? Melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Efesus 4 ayat 19. Dia akan mencukupkan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Melampaui apa yang kamu pikirkan dan doakan. Efesus 3:20. Ya. Jadi mana duluan? Berkat dan karunia dulu, baru kita memikirkan pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, atau memikirkan kerajaan Tuhan dan kebenarannya dulu. Which one first? Kerajaan Tuhan dan kebenaran. Maka dia bilang, carilah dahulu. Kalau urutannya, saudara harus fokus. Tuhan, kalau Engkau kasih aku panjang umur, aku akan memikirkan kerajaanmu. Aku akan memikirkan kebenaranmu. Jadi kesaksian Sisili bagus sekali. Ya, 3 hari ini dia tak sakit kakinya dan pinggangnya. Jadi melalui pelayanan itu jadi terapi, bukan jadi beban. Jadi saudara yang takut-takut melayani, kadang-kadang, bisa nggak gue ya? Bisa nggak ya, masih sakit, masih lemah? Harus lewat, katakan Tuhan, aku mau mendahulukan kerajaanmu. Tuhan, aku mau mendahulukan pelayananmu. Maka aku yakin Tuhan, aku butuh kesehatan, kau beri kesehatan. Aku butuh sukacita, kau beri sukacita. Aku butuh uang, kamu kasih uang. Aku butuh karunia, kau beri karunia. Yang penting aku fokus dulu. Jadi saudara harus pikirkan dulu, apa manfaatnya saya bagi kerajaan Tuhan? Apa manfaatnya saya bagi kebenaran Tuhan kalau saya masih hidup di bumi ini? Jadi setiap bangun pagi, saya selalu ngobrol sama Esther. Hari ini kita ditambahin hari, mau ngapain ya? Hari ini saya mau urut dulu, apa yang aku bisa lakukan sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan. Itu dulu yang dilakukan. Nanti malam tutup hari itu kita bisa bersyukur. Tuhan, kau bersyukur sudah ini, kau kasih aku kekuatan melakukan. Walaupun kadang-kadang masih kurang nih. Kita list 7 hal, cuma jadi 4 atau 5, gak apa-apa. Sambung lagi besok. Tuhan besok kasih aku bangun lagi Tuhan. Malam ini tidur dengan nyenyak. Ya. Minta maaf sama istrimu atau suamimu. Ya, kalau yang suami istri. Supaya kalau gak bangun sudah beres. Ya, say I love you. Dan sungguh-sungguh lihat matanya pakai perasaan. Lalu kemudian saling mendoakan dan kemudian tidur. Besok bangun lagi, Tuhan hari ini mau ngapain ya? Aku mau bagi renungan pagi, aku mau share doa, aku mau telepon 2 teman, aku mau pikirkan menjadi berkat dulu. Jangan pikir, gue mau makan apa ya hari ini ya? Gue mau jalan-jalan kemana? Bagus sih memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.
minimal 1-2 hal untuk pekerjaan Tuhan. Maka semuanya ditambahkan. Itu artinya memahkota itu. Jadi kamu pakai mahkota itu ada gunanya, bukan untuk pajangan. Ya, aku anak raja itu bukan untuk ongkang-ongkang. Aku anak raja itu untuk apa? Melayani rakyat kecil, melayani orang yang lemah. Ya, oke Pak Iko. Terakhir nomor 5. Nomor 5, apa kata kerjanya di situ? 5A, memuaskan hasrat kita. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Ini berkaitan dengan apa? Janji penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan yang sudah hadapi di dunia ini. Itulah penghiburan, kekuatan dan garansi yang terbesar yang kita punya, supaya kita bisa bertahan dalam kesulitan dan penderitaan apapun. Kita nggak goyah, kita teguh, ya. Sebab Tuhan menyertai, itu paling kuat. Kamu disertai sama ABRI, sama angkatan bersenjata, sama orang kaya, orang penting, itu sementara. Karena manusia itu sementara. Ya, mereka bisa mengecewakan. Tapi kalau disertai Tuhan, kamu kuat, kamu mantap. Kamu tahu siapa di sampingmu, di kiri, kanan, ya, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di dalam kamu ada Tuhan yang maha besar, yang menyertai kamu. Makanya Koiko bilang, keluar dan masuk, dia sertai dan merasa aman, damai sejahtera menyertai kamu. Dalam setiap aspek, ibarat Raja Wali, kamu akan terbang makin tinggi. Sebab kamu tahu siapa yang back you up. Ya, backing kamu itu siapa? Itu paling penting. Kenapa bisa terbang tinggi? Sebab kita tahu ada yang menopang kita. Ya. Sehingga jatuh pun tidak sampai terantuk. Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertaimu sampai berapa lama? Kesudahan zaman, sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang dan selamanya, menyertai engkau, ya, dan tidak pernah akan membiarkan engkau. Filipi 4 ayat 6 sampai 8, gak usah khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkan seluruh kekhawatiranmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Pikirkan yang baik, yang mulia, yang indah, yang positif, ya. Maka kamu sungguh-sungguh merasa puas di dalam Tuhan, ya, puas di dalam Tuhan. Sebab Dia itu non-stop memelihara kamu. Yesus bilang, aku datang, ya, untuk memberimu hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Oke, kita lihat aplikasinya. Semua karya Tuhan di atas ditulis dengan kata kerja aktif. Dan melihat ya, mengampuni, menyembuhkan, menebus, memahkotai, memuaskan. Ini artinya apa? Aktif. Tuhan bekerja aktif. Kenapa? Sebab Dia hidup. Dia maha hidup. Ya, Dia maha hidup. Tidak pasif. Tuhan tidak statis seperti patung, seperti program. Dia tidak kaku, tapi Dia hidup. Ya, Dia tidak tertidur. Dia tidak cuek. Tuhan itu maha hidup, aktif, dinamis, berinisiatif, dan peduli atas semua hidup kita secara detail. Sampai rambut di kepalamu jatuh pun Dia tahu. Ya, Dia tahu. Dia tahu seluruhnya. Dia maha tahu dan Dia menopang engkau. Dia dinamis, menyertai, memimpin, memberkati, memuaskan hidupmu. Nah, kebenaran ini seharusnya membuat kita makin bergairah dalam memuji Tuhan, makin bergairah dalam menyembah Tuhan, dan makin bergairah dalam bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia maha hidup. Ya. Amin. Di Indonesia saya dengar kesaksian seorang yang pergi ke Thailand. Thailand terkenal sekali, saudara, itu dewa-dewa. Ya, dia bawa pulang dewa 8, bukan aja ada 4 arah, sekarang ada 8 jurusan, saudara. Ada timur, barat, 8 wajah. Ada utara, ada selatan. Dia sembah di rumahnya. Dia akhirnya percaya Tuhan Yesus, dia buang sendiri dewa itu karena
Bertahun-tahun dewa itu tidak menolong dia, tapi membuat dia khawatir. Pulang dia kaget, aduh telat memberi hidangan sesajen, dia takut. Besok pagi nggak sempat sesajen, takut. Jadi dewa itu membuat dia makin takut. Waktu bisnisnya nggak maju, dia rasa, wah ini salah gue nih. Gue mungkin lupa kasih dia jeruk, kasih dia minum, kasih apa sesajen, mungkin telat. Jadi hidupnya takut terus, sampai akhirnya waktu bisnisnya ambruk, ada yang kenalkan Tuhan Yesus. Dia terima Tuhan Yesus. Dia bilang, tidak pernah saya mengalami sukacita dan damai yang begitu besar. Saya tahu ada Tuhan yang menyertai aku dan mengampuni dosa. Dia tidak kenal pendeta, gak kenal siapa. Waktu itu pikirnya, ini dewa mau diapain di rumah mengganggu. Dia beli mahal-mahal, bawa dengan pesawat terbang khusus diterbangkan ke Jakarta. Sekarang dengan berani dalam nama Tuhan Yesus, dia buang sendiri ke dalam tong sampah. Dan dia katakan terbukti patung itu, ya, berhala yang statis itu, yang mati itu tidak bisa menolong apa-apa. Tapi Tuhan Yesus hidup, dia memberi aku sukacita, penghiburan dan kekuatan. Jadi kita bersyukur kalau punya Allah yang dinamis, punya Allah yang hidup, bukan yang statis, kaku seperti program. Tidak. Dia hidup, dia mengerti kamu, dia tahu pikiranmu, dia tahu hatimu. Sebab itu puji dia, sebab itu sembah dia, sebab itu minta kepada dia. Menjalin hubungan yang makin akrab dengan Tuhan, kamu pasti mengalami kepuasan hidup semasih di dunia ini. Bahkan setelah dari dunia ini, kamu akan menikmati kebahagiaan dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Itu membuat kita makin bergairah. Ya. Yang B, saudara bisa belajar memuji Tuhan dengan mengingat karya Tuhan. Ya, melalui doa pujian, melalui musik pujian, lagu pujian, bercerita tentang perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Ini secara pribadi, gak usah ikut-ikut si Daud. Saudara pasti punya sesuatu, mengalami Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nah, itu yang kamu sharingkan, memuji Tuhan. Ya. Lalu kamu bisa belajar juga menyembah Tuhan dengan mengingat pribadi Tuhan. Misalnya sifatnya yang maha kudus, maha kasih, dan maha baik, membuat saudara hidup dalam kekudusan. Sebab dia kudus, kita harus hidup kudus. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Lalu dia maha kasih, kita harus saling mengasihi. Bukan membenci, buang semua kepahitan, buang semua kebencian, buang semua kekecewaan dalam hati saudara. Jangan biarkan diam di dalam itu. Bisa jadi kanker dan sakit penyakit. Ya, Tuhan maha baik, sebab itu rajin berbuat baik. Supaya orang-orang dunia bisa melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa di sorga. Kata Yesus dalam Matius 5 ayat 16. Ya, kita adalah imamat rajani yang ditebus oleh Tuhan, ya, yang dipanggil untuk memberitakan kebesaran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat pertama, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan, bukan persembahan yang mati. Korban perjanjian lama itu korban yang mati, tapi korban perjanjian baru adalah korban yang hidup. Karena Tuhan dinamis, kita juga harus dinamis, inisiatif, aktif, terus setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dan memuji, menyembah namanya. Amin. Apapun yang terjadi. Saya tidak tahu apapun akan terjadi di Amerika, tidak di sini. Ya, di tempat-tempat lain banyak tekanan, banyak kesusahan. Tapi kesaksian sejarah gereja membuktikan, justru di negara-negara yang sulit, yang ditekan seperti negara komunis, sosialis, negara-negara yang anti kekristenan, justru umat Tuhan di sana lebih semangat bergairah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, yang hidupnya tenang-tenang, ya, justru itu apa? Seringkali lupa dan lalai. Ibarat tikus, pepatah mengatakan tikus matinya di lumbung, mati makan banyak, berkat banyak justru gak bermanfaat. Ingat baik-baik, jangan lupa kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kita terus setia mengikuti Dia, melayani Dia tanpa situasi dan kondisi apapun. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa.
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kami pelajari bersama. Ajar kami makin hari makin bergairah, makin hidup, makin aktif, makin berinisiatif, makin dinamis dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan saja melalui doa pujian, lagu pujian, musik pujian, kata-kata yang memuji, tapi juga melalui perbuatan pelayanan kami yang fokus pada kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kebenaran-Mu menjadi fokus kami, pegangan kami ya Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini kami mau bersahati berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk Ompol Wardana yang barusan tadi menjalani angioplasti, memasang stents di bagian perutnya. Tuhan, kami berdoa dia masih sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati husbandnya, sakit perutnya, sembuh secara total. Kami minta dengan hati dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia, tambahkan dia kesehatan, panjang umur, kekuatan, sukacita untuk bisa terus melayani Tuhan, khususnya di Evergreen. Kami doakan Bu Nina yang juga habis operasi bladder. Tuhan, kami bersyukur operasi sukses. Tuhan memberkati pemulihannya, angkat sakitnya Tuhan, kurangi sakitnya, sembuhkan secepat mungkin agar dia kuat, sehat sempurna, boleh melayani Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk Esther Francis yang alergi dan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Tuhan, Kau yang menjamah dia, berkati obat yang diberikan dokter dan tes darah yang dilakukan. Tuhan, sembuhkan dia juga. Kasihani hamba-Mu dan pakai dia Tuhan, terus mendukung hamba dalam pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Koiko yang mendapat cucu baru, Elijah. Kami doakan bayi ini Tuhan memberkati dia sehat, sempurna, sukacita, bertumbuh dengan baik dalam semua aspek. Berkati juga ibunya, bapaknya, seluruh keluarga Tuhan. Tambahkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri dengan tambahnya bayi yang baru ini ya Tuhan. Kami doakan mereka yang dalam pemulihan kesehatan, Nuni Halim, Lilia Chandra, Pak Hari, Pak Indra. Tuhan, Kau menjamah, menumpangkan tangan-Mu, memulihkan secara sempurna secepat mungkin dengan kekuatan baru, kesehatan baru. Saudara-saudara kami boleh tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami doakan Arthur Pahlar, remaja kami Tuhan, sembuhkan dia secara sempurna, beri dia kesempatan Tuhan untuk bisa belajar di sekolah Alkitab dan kelak boleh menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Adik kami Charlie, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dia dan pakai dia Tuhan. Dalam keberadaannya pun kelak dia boleh memuliakan Bapa di sorga. Baby Noah, Tuhan sembuhkan jantungnya yang masih satu lubang kecil. Dan juga semua saudara-saudara kami yang lain yang lemah tubuh yang tidak kami sempat sebutkan satu persatu, cucunya Cilinda dan juga mereka yang kena flu dan batuk yang belum sembuh. Kami ingin berdoa untuk seluruh anggota jemaat IGNC khususnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jamalah dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dengar doa kami satu persatu Tuhan. Jemaat Tuhan sehat secara fisik, mental, rohani, kompak, makin setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yesus dengar doa kami. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa para senior kami Tuhan, untuk Tante Lena, Tuhan beri kekuatan dan anugerah baru setiap hari. Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti,
Om Budi Pualamsa, mereka yang hidup dalam kesendirian, mereka Tuhan menyertai, Tuhan menjadi sahabat yang setia, Tuhan menguatkan satu persatu, beri sukacita dari sorga, menikmati karunia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga berkati Om Edi dan Tante Arlina, mereka juga kurang sehat, Tuhan jamah, pulihkan secara sempurna dan membutuhkan tempat tinggal, Tuhan buka jalan. Tuhan juga berkati Ci Silvia So, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatannya yang membaik, Tuhan terus pulihkan secara sempurna, boleh menemani Pak Humphrey, bersama-sama terus melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua anak, mantu, cucu dari para senior kami Tuhan, agar mereka hidup takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, hormat orang tua dan setia melakukan kebaikan, kasih kepada keluarga dan orang-orang yang dikasihi ya Tuhan. Kami doakan rencana pelayanan Jumat Agung dan Paskah, Tuhan memberkati panitia, boleh kompak, boleh sehati mempersiapkan seluruh pelayanan ini bersama para aktivis kami, pelayan kami Tuhan. Sehingga melalui dua acara itu ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, diperbaharui oleh Tuhan. Berkati juga Minggu PI, Minggu Pekabaran Injil, Minggu KKR yang direncanakan tiap bulan di IGNC ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa bisa dibawa kepada Tuhan. Tahun ini menjadi tahun kami memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Jemaat Tuhan tergerak, bukan hanya datang sendiri, tapi bisa mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, berikan pemerintahan yang baru, hati yang takut akan Tuhan, dan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Berkati gereja-gereja Tuhan, boleh kompak sehati mengabarkan Injil, menjadi saksi yang baik. Keluarga kami, handai tolan kami di Indonesia, Tuhan sertai satu persatu dengan damai, sejahtera dan sukacita. Yang sudah percaya mereka boleh setia kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang belum percaya dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kasihani Amerika juga Tuhan, berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan dengan pemerintahan baru yang dipimpin Republikan. Mereka boleh memikirkan kesejahteraan rakyat, boleh sungguh-sungguh Amerika menjadi pionir yang menegakkan kebaikan, keadilan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan tolong kami yang hidup di sini tidak larut, tapi boleh tetap berdoa dan berjaga-jaga, setia memikirkan dan mencari kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengingat para misioneri hamba Tuhan, orang-orang Kristen di mana-mana yang menjadi alat di tangan Tuhan, hamba Tuhan yang mengabarkan Injil, khususnya di negara yang sulit, negara komunis, sosialis, negara yang anti kekristenan, khususnya di Timur Tengah dan negara-negara lain yang tidak suka dengan Injil Tuhan. Kasihani mereka, lindungi nyawa mereka, pelihara mereka, boleh tetap setia mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa. Pekabaran Injil lewat apa saja, khususnya media sosial, internet yang begitu cepat, Tuhan pakai menjadi alat untuk penyebaran keselamatan Tuhan bagi seluruh suku bangsa di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang berdoa, menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Anak-anakmu yang berdoa di sini, yang berdoa online, lewat YouTube, di rumah, dimanapun berada, hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengarkan doa anak-anakmu. Baik itu persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, sekolah, relasi, status, dan teman hidup, dan apapun yang dibawa kepada Tuhan. Finansial dan pergumulan-pergumulan yang tidak bisa disebutkan. Kesedihan, kesusahan, kepahitan, persoalan-persoalan berat yang hamba tidak tahu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengarkan doa anak-anakmu dan curahkan mujizat-Mu. Mujizat-Mu yang melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu di Efesus 3:20 digenapkan kepada anak-anak-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja 14900 Central Avenue, Baldwin Park. Silakan saudara datang, mari kita memuji, menyembah Tuhan, menerima berkat Tuhan yang istimewa. Tuhan memberkati saudara. Amin.